93. Jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang kekasih, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah kehidupan di dalam Kristus yang memberkati. Dan sesuai tema kita melakukan dari nyanyian kidung baru nomor 212 ayatnya yang pertama. Jangan tunggu tiba saatnya. Kini tugasmu kerjakan dengan baik benar. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Jadilah suluh dunia. Mungkin ada yang terhibur karena sinarnya. Jadilah suluh dunia. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Laat ons bidden. Bapa Surgawi,
Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu sambil kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kasih setia-Mu boleh kami rasakan sampai saat ini, di mana kami boleh datang kepadamu untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Saat ini dengan penuh kerendahan hati juga kami datang menghampiri takhta-Mu yang kudus, karena kami sering melakukan dosa. Setiap hari kami melanggar hukum-hukum-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami telah berdosa kepadamu dan tidak layak disebut anak-anak-Mu. Kami mohon kepadamu ya Bapa, kasihani dan ampuni kami dari dosa-dosa kami. Basuhlah kami dengan darah Kristus supaya kami menjadi bersih. Tuliskanlah hukum-hukum-Mu dalam hati kami dan berikan kami kekuatan untuk hidup di dalamnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani, mengampuni kami, serta menuntun hidup kami kepada damai yang abadi. Hemelse Vader, wij komen nederig tot U, want wij zondigen vaak en overtreden dagelijks Uw wetten in onze gedachten, woorden en daden. Wij hebben tegen U gezondigd en verdienen het niet Uw kinderen genoemd te worden. Wij vragen U, Vader, wees genadig en vergeef ons onze zonden. Was ons met het bloed van Christus, opdat wij rein zullen zijn. Schrijf Uw wetten op ons hart en geef ons de kracht om ernaar te leven. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, ons vergeven en ons leven leiden naar eeuwige vrede. Wij bidden in de naam van Jezus, onze Heer en Redder. Amen. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan ikhlas. Seperti tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai ayatnya yang 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia.
Galatia pasalnya yang kelima, mulai ayat 13 sampai ayatnya yang ke-15, yang berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 436. Jemaat dipersilakan duduk. Ik zie geen kinderen. Ibu Susan. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, yang maha kuasa, yang setia di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu untuk beribadah kepadamu, memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Tapi kami ingin juga belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Kami memohon pimpinan dan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, baik bagi jemaat-Mu maupun hamba-Mu ini, supaya kami semua dikuatkan dan dimampukan untuk mengerti dengan baik perkataan firman-Mu, supaya kami boleh merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Almachtige God, Vader in de hemel, wij komen voor uw aangezicht. Vandaag zingen we samen, bidden we samen, maar wij willen ook leren van uw woord. Want uw woord is de basis in ons leven als gelovigen. Begeleid ons met uw Heilige Geest, zowel voor uw gemeenteleden, maar ook voor uw dienaar. Zodat wij uw woord goed kunnen begrijpen en uw woord in ons dagelijks leven in de praktijk moeten brengen. Dit bidden wij allen in de naam van Jezus Christus onze Heer, het levende woord. Amen.
Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur Daud pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi demikian. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia dan mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru nomor 119. Nyanyikanlah bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Shalom, saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari Minggu pagi ini kita boleh bersama-sama lagi di rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. Bersyukur karena Dia selalu setia dalam kehidupan, perjalanan kehidupan kita sampai saat ini. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, ketika kita ingin mencari pekerjaan yang baru, ada kriteria, syarat-syarat yang sering muncul di dalam reklam atau vakatur yang kita lihat atau baca. Dan pada umumnya ada 3 hal yang selalu kita baca, yaitu tentang pendidikan kita, pengalaman, usia. Tapi ada juga beberapa hal lain yang sering muncul, seperti bahwa kita harus sanggup bekerja di dalam satu tim, bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan kolega kita, dan juga bisa fleksibel, bisa dipindah ke tempat lain, tentu sesuai dengan kebutuhan dari tempat kerja atau perusahaan di mana kita ingin bekerja. Dan ada hal lain yang penting juga yang
terakhir yang bisa kita baca di dalam salah satu fakatur yang kita baca itu, yaitu tentang kejujuran dan ketulusan. Artinya tulus, bahwa kita memang benar-benar setia untuk bekerja di tempat itu. Jujur dan tulus memang hal yang barangkali tidak sering kita lihat di dalam salah satu fakatur, tapi dua hal ini sangat penting. Mengapa? Karena dua hal ini merupakan suatu kualitas daripada seseorang yang pada akhir-akhir ini semakin langka, semakin kurang. Karena kita juga sering mendengar lewat berita atau membaca di koran bahwa masih ada terjadi korupsi, penipuan di setiap tempat kerja di mana kita berada, baik dari orang-orang yang mempunyai fungsi yang tinggi sampai yang di bawah. Jadi sepertinya tidak ada ketulusan hati untuk melakukan pekerjaan, tidak murni lagi. Nah, zaman sekarang barangkali kita juga melihat bahwa ada orang-orang yang menganggap orang-orang yang jujur dan tulus hatinya justru dipandang secara remeh, seperti dipandang sebagai orang yang bodoh yang masih mau bekerja dengan jujur, dengan polos, dengan hati yang tulus. Nah, orang-orang seperti ini semakin cenderung berpikir secara pendek untuk mementingkan urusan-urusan duniawi. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud dahulu di dalam Mazmur 14 ayat 1, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Dan hal itu banyak terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Orang tidak lagi memikirkan pertanggungjawaban di hari akan datang di hadapan Tuhan. Ataupun kalau mereka tahu, mereka percaya bahwa Allah itu ada, tetapi mereka mengira bahwa Tuhan tidak akan menghukum mereka karena mereka salah mengerti tentang besarnya atau bentuk kasih dan kesabaran dari Tuhan yang panjang, yang tidak terbatas, yang besar kasih dan kesabaran Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-4 dan 5, di situ firman Tuhan berkata, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi orang yang bersih tangannya jujur dan murni hatinya tulus, yang tidak tergoda pada kecurangan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bersih tangannya berarti menjauhi bentuk-bentuk penipuan, menjauhi kecurangan, dan tidak gampang tergoda oleh keuntungan-keuntungan lewat jalan yang salah. Murni hati itu artinya hati yang tidak tercemar oleh berbagai motif-motif atau dorongan-dorongan yang tersembunyi di dalam melakukan sesuatu. Tidak pamrih, tidak ada politik kepentingan dalam perbuatan, bersih hatinya, tulus. Kepada orang-orang seperti ini akan diberikan berkat, juga keselamatan
dengan keadilan yang berasal langsung daripada Tuhan. Dan inilah juga upah yang besar yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang jujur dan tulus hatinya. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dalam tingkatan seperti ini diinginkan oleh Tuhan juga terkandung dua hal itu, jujur dan tulus hatinya. Seperti kalau kita membaca tentang kasih yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pertama Korintus 13 ayat 4 dan 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di dalam kasih yang digambarkan atau ditulis oleh Rasul Paulus, ada bentuk-bentuk hidup dengan hati yang murni, penuh ketulusan dan kejujuran. Artinya, jika kita mengaku hidup dalam kasih Tuhan, seharusnya kedua hal ini pun, kejujuran, ketulusan hati, terpancar dalam kehidupan kita setiap hari. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak jujur dan tidak tulus masih berani mengaku bahwa punya kasih di dalam dirinya? Atau sebaliknya, bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki kasih mengaku mengenal Allah? Karena di dalam pertama Yohanes 1, di dalam pertama Yohanes 4 ayat 8 di sana berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, kita harus selalu ingat bahwa segala sesuatu berasal daripada Tuhan, seperti yang dikatakan oleh pemazmur Daud di dalam ayatnya yang pertama. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita tidak perlu takut kekurangan dan khawatir akan hari depan kita sehingga merasa harus melakukan suatu tindakan yang tidak jujur, yang curang agar bisa tetap hidup. Kita tidak perlu merasa iri melihat orang lain dan harus bisa belajar untuk mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri kita sendiri. Sebab di dalam Yakobus 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat. Kita harus selalu menghindari berbuat curang yang mencemarkan hati kita. Ketahuilah bahwa meskipun kita berhasil atau orang-orang lain berhasil mengelabui sesamanya, tapi Tuhan akan selalu melihat segala perbuatan manusia, perbuatan kita. Dan firman Tuhan berkata, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Tuhan, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ibrani 4 ayat 13. Secara tegas, saudara-saudara, Tuhan juga berfirman, seharusnya mereka merasa malu sebab mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan, Yeremia 8 ayat 12. Jadi orang bisa saja menganggap bahwa Tuhan tidak menghukum mereka saat ini atau saat itu dan berpikir bahwa mereka aman dari hukuman, tapi pada suatu ketika nanti hukuman Tuhan itu tetap akan tiba. Akan datang waktunya di mana semua orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang kekasih,
Dunia semakin lama semakin banyak hal-hal buruk yang terjadi. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak perlu ikut-ikutan. Dunia semakin kekurangan orang yang tulus dan jujur. Kita harus menunjukkan bahwa umat Tuhan, umatnya yang ada di dunia ini bisa tampil berbeda dengan ketulusan dan kejujuran sebagai suatu bagian dari kehidupan kekristenan yang sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita jaga agar supaya kita bisa memiliki ketulusan hati dan kejujuran. Apapun alasannya, apapun risikonya, belajarlah untuk senantiasa mempercayai Tuhan, mengasihinya dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Karena Tuhan menyediakan berkat-berkat bagi orang yang hidup dengan ketulusan, kejujuran dan kemurnian hati. Mazmur 73 ayat 1, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8, dan di dalam Mazmur 73 ayat 1, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah, dan ini adalah suatu janji sendiri yang datang daripada Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Jadi saudara-saudara, dunia boleh saja memandang kita rendah atau sinis ketika mereka melihat bahwa kita ini orang-orang yang jujur dan setia. Mereka melihat barangkali itu suatu kebodohan. Tidak apa-apa. Karena bukan apa kata manusia yang penting bagi kita, tapi bagaimana Tuhan memandang hidup kita, itulah yang penting. Tuhan menjanjikan berkat dan keadilan bagi orang-orang yang hidup dengan tangan yang bersih dan hati yang murni. Jadi nikmatilah kebaikan Tuhan lewat kehidupan kita yang kudus, di mana ketulusan dan kejujuran ada di dalamnya, berperan di dalamnya. Dan kedua hal ini merupakan suatu integritas yang wajib dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Karena Tuhan kita yang hidup, yang maha kuasa, sanggup memberkati saudara dan saya dengan berlimpah-limpah, dan Dia akan melindungi kita, setiap orang yang berjalan seturut dengan kehendaknya, tanpa kita harus hidup di dalam hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena kejujuran dan ketulusan merupakan bagian kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan melakukan nyanyian Kidung Baru 119 ayatnya yang ketiga. Manislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Marilah jemaat bersama-sama dengan orang-orang beriman di seluruh muka bumi, kita mengaku iman percaya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, dan kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Tuhan Allah, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Putra Tunggal-Mu, kami berterima kasih atas persekutuan di pagi hari ini, di mana kami boleh memuji dan membesarkan akan nama-Mu, menaikkan doa-doa kami, dan belajar lagi dari firman-Mu. Firman-Mu yang mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk selalu hidup di dalam kejujuran dan ketulusan hati. Di dalam segala keberadaan hidup kami, tidak hanya di tempat kerja, tapi di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan, kehidupan bermasyarakat, biar kiranya kejujuran dan ketulusan hati boleh menjadi bahagian yang berperan di dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Sehingga sebagaimana janji Tuhan, bagi orang-orang yang jujur dan tulus hatinya akan diberkati dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Bapa. Biar kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami semua untuk melakukan perkataan firman-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini, para pendeta, pastor, penginjil, dan hamba-hamba Tuhan. Biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menganugerahkan kekuatan, kemampuan, bahkan keberanian bagi gereja-Mu, bagi para pelayan-Mu, untuk bisa memberitakan firman-Mu dimanapun mereka berada, supaya banyak orang yang boleh mendengar firman kehidupan yang membawa keselamatan, sehingga mereka boleh datang kepada Yesus menjadi anak-anaknya di dalam keluarga kerajaan Allah. Kami juga mau berdoa untuk pemerintahan bangsa-bangsa di dunia, khususnya untuk pemerintah bangsa Indonesia dan negeri Belanda di mana kami hidup dan berada. Tuhan anugerahkan akal dan kebijaksanaan bagi aparat pemerintah dari pusat sampai ke desa-desa, supaya mereka juga boleh menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh tanggung jawab untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan perdamaian dunia. Khususnya untuk pemerintahan bangsa Indonesia yang saat ini sedang bersedia melakukan hal-hal yang sangat penting untuk persiapan pemilihan umum di tahun 2024. Tuhan kiranya juga akan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi seluruh panitia pemilihan umum,
supaya mereka juga boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Dan biar kiranya negara kami Indonesia boleh mendapatkan lagi seorang pemimpin bangsa yang penuh tanggung jawab yang besar demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kami juga mau berdoa untuk pergumulan dunia di mana ada peperangan, bencana alam, kekerasan, juga untuk orang-orang yang tertindas karena mereka dikejar-kejar oleh orang-orang yang tidak mengasihi mereka, yang tidak menerima kepercayaan mereka, mereka yang menderita karena iman percaya mereka. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih kiranya juga akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara kami ini untuk menghadapi segala pergumulan dan penderitaan yang mereka alami. Dan kiranya dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu yang Maha Kuasa, Engkau boleh menciptakan kembali suasana yang penuh dengan kedamaian dan persaudaraan. Kami juga mau berdoa untuk gereja Perki Nederland, untuk Ibu Pendeta Ida Ana Rio Rika Patinama beserta dengan keluarga, para pendeta atau pelayan hamba-hamba Tuhan yang juga melayani di GPN, majelis dan jemaat dalam lingkungan gereja Perki Nederland. Tuhan kiranya akan memberkati kami sebagai gereja-Mu di negeri Belanda ini untuk bisa menjalankan segala tugas pelayanan. Kiranya Tuhan juga memberikan kami semua, badan pengurus, jemaat, dan Ibu Pendeta Ida untuk bisa menjalankan semua program, aktivitas, dan segala macam rencana yang sedang dan yang akan datang yang akan dilakukan di dalam kehidupan kami sebagai gereja Perki di negeri Belanda ini. Selamat tahun 2023, biar kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya buat Steve De Freitas, Ibu Ade Marpaung, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Tini Simatupang, Ibu dan Bapak Pardede, Ibu Pauline Fisher, Ibu Wanda Purba, Bapak Will Mostard, Bapak Stefan Haryono, Ibu Elma Tahitu, mereka juga yang sakit tapi kami tidak sempat sebutkan namanya. Tuhan kiranya memberkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka harus jalani sampai saat ini. Dan kami yakin dan percaya Engkau Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan semua sakit penyakit. Kiranya saudara-saudara kami ini juga satu kelak nanti sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana dan waktu-Mu, boleh mendapatkan kekuatan dan kesembuhan yang sempurna daripada-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang hadir pada saat ini di dalam rumah-Mu untuk beribadah, juga jemaat yang tidak sempat hadir, yang barangkali juga mengikuti ibadah live streaming di rumahnya. Tuhan jaga dan lindungi kami dalam kehidupan kami setiap hari, khususnya di dalam kami memasuki minggu yang baru. Tuhan jaga dan lindungi kami dan Roh Kudus-Mu. Berikan kami semua kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Sehingga pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh bersekutu lagi di rumah-Mu yang kudus ini untuk beribadah kepada-Mu, mengucap syukur atas segala kasih, anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami akan berpisah dari tempat kami sebentar
Dari tempat ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, jauhkan kami dari mara, bahaya dan maut, supaya kami boleh tiba di rumah kami, di tempat tujuan kami masing-masing, dengan selamat sentosa yang berasal daripada-Mu. Khususnya kami mau berdoa juga untuk badan pengurus Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, majelis, dan juga Bapak Mardi yang selalu setia untuk mengiringi lagu-lagu dalam ibadah di sini. Tuhan berkati kiranya kehidupan pelayanan jemaat-Mu di sini, agar supaya jemaat-Mu, badan pengurus dalam lingkungan Gereja Perki di negeri Belanda ini boleh menjadi alat-Mu dan saluran berkat bagi begitu banyak orang demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa, syukur, dan permohonan kami Bapa yang selalu kami bawa, hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskan kami dari jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan kita pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 389. Selalu melingkupiku di mana
Mari kita berdoa. Segala puji serta syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah serta berkat-berkat yang boleh kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi ini ya Bapa, kami hendak membawa persembahan kami yang hanya daripada-Mu juga asalnya. Terimalah, berkatilah, kuduskanlah, agar boleh kami pakai untuk memperbesar pelayanan kami di Gereja Perki Nederland, khususnya di Amsterdam Zuidoost. Dalam nama Yesus, Tuhan dan sumber berkat, kami naikkan doa kami yang tidak sempurna ini. Amin. Saudara-saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdiri dan kita melakukan nyanyian Kidung Baru nomor 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Dan bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah, kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, kau tidakkan aku lupakan. Aku penolongmu, yakinlah teguh. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat berhari Minggu. Shalom. Warta Jemaat Minggu 14 Mei 2023.
Atas nama Badan Pengurus dan Jemaat Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Francis Makatipu Kambay yang telah memimpin ibadah dan kepada Bapak Mardi Kale yang telah mengiringi musik dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kamis 18 Mei, ibadah Hari Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus akan diadakan di Gereja Perki Nederland di Zwolle yang bertempat di Gezondheidshuis Stad Hagen, Kerkenlaan 154 8043 KL Zwolle. Ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambay dan akan dimulai pada jam 2 siang. Minggu 21 Mei 2023, ibadah di Gedung Gereja De Dries Stroman akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Henry Sanjaya. Ibadah dimulai pada jam 9.30 pagi. Ibadah Hari Pantekosta akan diadakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 di Gedung Gereja Four Pillars Community Church, Barbelstraat 12 1317 PZ Almere di GPN Almere, dan ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ida Anaria Rika Patinama dan akan dimulai pada jam 3 sore. Minggu 18 Juni adalah Minggu Pelayanan Baptisan Kudus. Untuk jemaat yang ingin mendapatkan pelayanan baptisan kudus dapat menghubungi Badan Pengurus. Kolekte persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening GPN setempat, dan untuk jemaat GPN di Amsterdam Zuidoost Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Konsumsi GPN Amsterdam Zuidoost akan memulai kembali penjualan makanan panas dan akan dimulai di bulan Juni yang akan datang. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana GPN Amsterdam Zuidoost telah menerima anggota baru, yaitu Ibu Foni de Vogel. Dan ini saya mempersilahkan Ibu Foni untuk berdiri. Terima kasih. Hari ini juga 14 Mei adalah Hari Ibu Sedunia. Selamat Hari Ibu untuk kita semua, ibu-ibu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Sebagai tanda kasih kami Badan Pengurus akan diberikan bunga di pintu keluar. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.